Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah asbahna. Allah sampai pagi hari ini. Maka itu ada pagi zikiran pagi. Nanti sore hari amsayna. Allah kami bersyukur sampai sore hari ini, petang hari ini. Kita bersyukur waktu. Kita bersyukur waktu. Jadi menikmati waktu bukan hanya ulang tahun setahun sekali, tapi setiap saat. Baru tadi bangun tidur, alhamdulillah ya Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kami bersyukur ya Allah. Kau telah memberikan hidup setelah engkau mematikan. Maksudnya setelah engkau menidurkan. Masya Allah, pada hari ini kita akan berbicara tentang surat Al-Asr dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, atau amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, semua pujian milik Engkau. Kami masih hidup sampai detik ini karena diberikan kesempatan oleh Engkau. Atau sampai petang hari ini karena diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berbicara waktu adalah berbicara yang sangat penting sekali, dan inilah kebanyakan manusia melalaikannya. Dan salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang waktu wal asri, ternyata bukan hanya surat Al-Asr, betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang waktu. Subhanallah. Wal asri ini salah satunya. Kita tahu wadduha, waktu duha juga. Bicara waktu ini sunrise. Wasyams, tentang matahari. Matahari dan bulan itu menunjukkan waktu. Jadi betapa banyak qasam, yaitu qasam itu apa? Qasam adalah sumpah Allah Azza wa Jalla, demi. Nah, inilah yang harus kita pahami, betapa banyak qasam-qasam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan qasam, atau yang disebut dengan sumpah gitu. Apakah kita sudah memperhatikan waktu kita? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada istilah di dalam bahasa Arab qasam wa qasam wal asr, demi. Ini disebut dengan perhatian Allah Azza wa Jalla kepada waktu. Bukan hanya waktu pagi, wasyamsi wa duhaha, tapi juga waktu malam, wasyamsi wa duhaha, waktu matahari, waktu duha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, demi langit yang diciptakan oleh Allah dibangun tanpa tiang, dan demi bumi yang dihamparkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pesan di situ buat kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada waktu. Nah, sekarang perhatian kita kepada waktu, adakah kita memperhatikan ini? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjemput berkali-kali, berulang-ulang tanpa ada pesan penting. Mustahil, pasti ada pesan penting. Nah, disinilah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan qasam, lihatlah di balik itu. Di balik itu apa?
Di balik itu adalah manusia meremehkan. Manusia tidak mengindahkannya. Maka ketika Allah SWT mengatakan wal asr, demi masa. Kalimat masa ini menunjukkan waktu. Innal insana lafi khusr. Nah ini. Berbicara waktu, ada taukid langsung. Taukid itu adalah penekanan. Taukid musyaddadah wal asr innal insan. Sesungguhnya manusia lafi khusr. Bahasa Arabnya lam taukid. Lafi khusr artinya adalah sungguh-sungguh dalam keadaan rugi. Tetapi bahasa Indonesianya tidak seperti itu. Bahasa Arabnya tidak lam taukid satu. Innal insana lafi, lam taukid dua, innal insan, inna ini penekanan. Dan tahu taukid inna, ada in. Kalau in sungguh, kalau inna sungguh dua kali. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa penekanan. Penekanan itu menunjukkan kecenderungan manusia meremehkan secara psikologis, melupakan. Jadi kalau bahasa Indonesia pun sama. Sungguh-sungguh saya datang ke rumah kamu. Karena dia tidak percaya kita datang ke rumahnya, kira-kira gitu. Sungguh-sungguh. Nah, sementara innal insan di sini sungguhnya manusia, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Tapi kan tidak ada bahasa Indonesia seperti itu. Maka itu kita lihat pakai bahasa Arab. Ketika Allah SWT memberikan taukid itu penekanan yang bertubi-tubi, ini menunjukkan ada yang salah di dalam diri manusia. Kecenderungan orang itu merasa untung. Subhanallah. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah adalah keuntungan yang dahsyat. Kita mendapatkan nikmat waktu. Alhamdulillah ya Allah. Asbahna wa asbahal mu'min. Kami bersyukur ya Allah. Engkau telah memberikan waktu sampai subuh. Bersyukur ke nikmat. Di waktu yang bersamaan. Jadi kalau di sini nikmat, di waktu bersamaan, di baliknya ada kesengsaraan. Di balik kesengsaraan ada kemudahan. Terus apa kesengsaraannya? Bertambahnya waktu, sesungguhnya habislah waktu kita. Maksudnya innal insana lafi khusr. Sekarang saya akan bahas khusr di sini, yaitu rugi. Definisi rugi adalah sekarang ada untung, ada rugi. Ada modal, ada untung, ada rugi. Berarti kalau kita perhatikan, rugi adalah kalau kita beli pisang ataupun sesuatu, Allah ini membuat tasbih, saya bikin tasbih, berapa nih biayanya, modalnya, taruhlah modalnya 75.000. Kalau saya jual 100.000, maka untung 25.000. Maka kata-kata untung di sini menunjukkan bahwa dia lebih daripada modal. Ya, artinya tasbih ini hanyalah 75.000, modalnya kita beli, dengan uang ongkosnya, bahannya, kemudian kita jual 100.000, berarti untungnya adalah 25.000. 25.000 ini adalah untung. Sekarang rugi dibalik. Modalnya berapa? 75. Nggak ada yang beli, akhirnya dijual 50.000. Ruginya 25.000, iya ruginya. Berarti rugi adalah kurang dari modal. Berarti di sini manusia berbicara waktu, dia kurang dari modal. Maksudnya apa? Ya, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Jadi setiap orang itu sudah ditentukan ajal, modal. Ya. Seandainya si fulan ditentukan modal hidupnya berandai-andai, ditentukan oleh Allah 25 tahun berandai-andai. Mulailah dia hidup umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, mulai dia masuk SD 7 tahun, 8 tahun, mulailah dia tamat SD umur 13 tahun berandai-andai. Tamatlah SMA umur 19 tahun. Berarti semakin berkurang atau bertambah? Semakin berkurang karena jatahnya 25 tahun. Sekarang umurnya sudah menambah lagi 20 tahun. Berarti sisa 5 tahun. Dari yang 25 menjadi 5. Berarti inilah rugi. Definisi rugi adalah kurang dari modal. Subhanallah.
Oleh karenanya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham innal insana lafi khusr adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ingat, kamu lupa bahwa setiap insan adalah mengalami kerugian berbicara waktu. Kalau semakin hari kita semakin mendekati namanya titik kematian. Jatahnya ajalum musamma. Kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak maju, nggak mundur. Ini sudah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Berarti kalimat wal asri inna insana lafi khusrin astagfirullah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Dalam kehidupan kita, kita tidak merasa rugi. Itu yang berbahaya. Jadi kerugian yang terbesar adalah lupa akan kerugian. Bayangkan, dia rugi tapi merasa untung. Kenapa setiap saat kita mengucap Alhamdulillah asbahni ya Allah, sampai pagi ini aku bersyukur ya Allah, Alhamdulillah masih hidup. Karena kita tidak tahu masa depan kita, apakah besok kita masih hidup. Nah, kebanyakan orang tidak. Maka ditekankan al-insan. Al-insan itu bentuknya singular. Bukan anas yang sifatnya plural. Jadi bukan jamak bentuknya, bukan jamak, tapi bentuknya hanya tunggal. Berarti adalah setiap insan cenderung lupa bahwa dia dalam keadaan rugi. Jadi memang kita bicara untung, tidak ada sama sekali berbicara waktu. Kita lahir di sini, wafat di sini. Berarti semakin hari, semakin dekat kematian. Maka bahasa Arabnya, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dalam perjalanan menuju kepada Allah, dalam perjalanan pulang menuju kepada Allah. Maka setiap detiknya kita mendekati kematian. Sudah habis jatah kita. Maka ketika kita bicara wal asri, bicara demi masa, satu, kecenderungan orang mengabaikan, tidak mengindahkan bicara waktu. Innal insana lafi khusr, kecenderungan orang merasa untung padahal rugi. Artinya setiap insan dia lupa bahwa akan menuju kepada titik ketidakberdayaan, namanya kematian. Maka hadis Rasulullah SAW, aksiru dzikrul hadimatil lahdan. Dia perintah, perbanyaklah kalian mengingat penghancur seluruh kenikmatan-kenikmatan. Apa itu? Hadimun ladzat, penghancur seluruh kenikmatan, tidak lain hanyalah kematian. Maka setiap insan kecenderungannya lupa akan hal ini. Maka dia berbuat maksiat, lupa kematian yang akan menjemputnya. Waktu berjalan terus. Maka tidak ada orang bertambah umur, yang ada berkurang. Baik. Innal insan. Lanjutkan. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini yang bikin dahsyat. Ayat ini dahsyat karena ada dispensasi. Illa, kecuali. Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang. Jadi bentuknya plural. Yang tadinya single, yang tadinya tunggal menjadi jamak. Innal insan, lafi insan satu orang. Lafi khusrin, sungguh-sungguh dalam keadaan rugi. Berarti penekanannya luar biasa. Inilah kecuali. Bukankah emang itu rugi waktu? Kalau bicara kecuali berarti untung atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Seluruh pedagang di pasar rugi. Kecuali penjual beras berandai-andai. Berarti penjual berasnya untung atau rugi? Tentu untung. Seluruh anak-anak masuk kelas kecuali Ahmad. Berarti Ahmad masuk kelas atau tidak? Tidak. Subhanallah. Seluruh pejabat menyelesaikan tugasnya kecuali si fulan. Berarti dia tidak menyelesaikan tugasnya. Kira-kira gitu. Setiap insan
Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Pasti rugi. Kecuali, nah berarti untung. Masalahnya bagaimana ide untung? Seandainya tadi sudah ditentukan umur 25 tahun dia wafat, itu hanyalah Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Ajalnya umur 25 tahun, berandai-andai, berandai-andai. Ya, dia umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulailah akil balik umur 17 tahun berandai-andai. Apakah manusia ini akan untung apabila dia beriman, beramal saleh, kemudian nambah umur jadi 30, menjadi 40, itu urusan Allah. Hanya Allah yang tahu. Sekarang, ini kecuali. Berarti untung, berarti bertambah. Yang pasti bertambah. Nah, kalimat bertambah ini, apakah betul-betul bertambah angka dari 25 menjadi 30, atau bertambah kualitas? Ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas, ya nambah jadi 30 tahun. Bisa saja. Dalilnya ada lagi yang memahami bertambah kualitas. Walaupun tetap wafatnya umur 25 tahun, tapi seakan-akan umurnya jauh lebih dari itu. Bisa saja menjadi 1000 tahun. Oh ya, iya. Nanti kita lihat. Baik. Kembali lagi tadi. Innal insana lafi illa kecuali. Tiba-tiba masuklah kecuali illalladzina. Ladzina itu menunjukkan orang-orang. Illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Padahal yang tadinya tunggal, singular, menjadi plural, menjadi jamak bentuknya. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi iman dan beramal saleh. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw sabr. Orang yang memberikan wasiat, mengingatkan kebaikan. Ini namanya kesalahan sosial horizontal. Mengajak kepada kebaikan, memberikan wasiat-wasiat kebaikan. Ini jadi amal jariah. Untuk mendapatkan hak, harus watawasaw bil sabr. Seperti saya mengatakan, sabar, penuh dengan kesabaran. Kita akan bahas di sini, Bapak Ibu, cinta Allah SWT. Berarti umur kita akan bertambah kalau melibatkan kesolehan yang dahsyat, yaitu melibatkan orang lain. Kesolehan sosial menyebabkan kita bertambah umur dalam tanda kutip. Apakah emang nambah umur dalam secara kuantitas, menambah umurnya, angkanya, ataupun tetap dia wafat tapi kualitasnya seperti dia masih hidup. Kita ambil salah satu contohnya. Salat. Kalau saya salat sendirian, subhanallah. Bapak-bapak salat sendirian. Di rumah, di salat subuh sendirian berandai-andai. Maka kita mendapatkan satu pahala. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kita salat di masjid 27 kali lipat. Karena berjamaah. Subhanallah. Salatul jamaati afdal min salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu 27 kali lipat lebih baik daripada salat sendirian. Berarti tadinya kesalahan individual vertikal menjadi kesalahan sosial horizontal yang disebut dengan plural tadi, jamak, maka bertambah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini penting buat kita ya, bagaimana kita bisa memahami tentang angka. Kalau saja nih kita hitung pelan-pelan, satu hari 5 kali sholat. Sholat subuh sampai isya. Dikali 27, subhanallah. Ini berarti 135. Kalau ada orang sholat sendirian, hanya dapat 5. Yang satu 135. 135 itu satu hari. 1 bulan, berarti dia dikali 30. Sama dengan 4050.
Satu bulan dia mendapatkan pahala 4.050. Itu sholat. Kalau tadi gampang, satu hari 5, satu bulan 5 kali 30. 150 ini 4.050. 4.050. Satu bulan. Kalau satu tahun, berarti dikali 12. Kali 12 sama dengan 48.600. Satu tahun dia sholat berjemaah terus. Berarti sholatnya sama dengan 48.600. Bayangkan. Yang tadi, yang sholatnya hanya satu kali. Nah, kita hitung nih. 5 tadi kali 3. 5 kali 1 berarti 5. Hari 5 dikali 30, 150 dikali 12, 1.800. Yang tadinya 48.600 yang berjemaah, yang tidak berjamaah hanya dapat 1.800. Itu satu tahun berarti. Satu tahun. Nah sekarang ini ilustrasi saja. Berapa lamakah yang dapat 1.800 itu untuk menggapai 48.600? Jadi kalau berjamaah sama dengan 48.600. Si A dapat 48.600. Si Z hanya dapat 1.800 sholat. Berapa lama dia mengejar berapa lama mengejar sampai 48.600? Ya balik lagi tadi 27 kali lipat. Berarti 27 tahun. Caranya ya 48.600 dibagi 1.800 sama dengan 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Kalau si A sholat berjemaah selama 2 tahun, si Z hanya sholat sendirian, berarti 27 kali 2. Nah, subhanallah. Ini berarti lebih daripada setengah abad. 54 tahun. Berarti si A dengan si Z, kalau dia si A sholat berjamaah terus dalam 2 tahun, bedanya setengah abad. Padahal si A tadi wafatnya umur berapa? Berandai-andai umur 25 tahun. Tapi gara-gara dia sholat berjamaah, dalam ini baru sholatnya top, belum yang lain. Dia berjamaah melibatkan orang lain, yang tadinya sendiri, singular, yang melibatkan orang lain, berjamaah, yaitu plural, dia mendapatkan setengah abad bonus. Berarti kalau dia wafat 25 tahun, ditambah 54 tahun, subhanallah, tambahannya luar biasa. Artinya apa? Ditambahnya kok 54? Iya. Karena tadi dikatakan bahwa orang yang sholat sama dengan 27 kali lipat. Berarti kalau 1 tahun, 27 tahun. 27 tahun ditambah 27 tahun lagi, 54. Nah sekarang si Fulan meninggal 25 tahun, meninggal dunia. Berandai-andai. Kalau 2 tahun saja dia sholat berjemaah, tambahnya setengah abad, 54 tahun. 54 tambah 25, 79 tahun. Berarti walaupun dia wafat umur 25 tahun, wafatnya umur 25 tahun, dari sholat berjemaahnya saja, tambahnya setengah abad lebih. Berarti seakan dia umur 79 tahun. Setengah abad itu sotok. Ini baru satu ibadah. Baru satu. Ibadah-ibadah yang lain melibatkan orang lain. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bahasa saya. Hidup itu adalah bisnis. Bisnis dengan Allah. Apa yang kita lakukan, Allah ngasih. Transaksi. Ya, semua sifatnya transaksional. Oh iya. Transaksi dengan Allah. Sampai gerakan apapun, Anda duduk begini, kemudian Anda berubah begini, kemudian Anda... Ini kan transaksional. Maksudnya apa? Saya begini supaya lebih enak. Mendapatkan sesuatu
Anda masuk restoran, saya makan ini supaya Anda enak. Transaksional namanya. Apa yang kita lakukan ada kompensasi. Nah, kita siapa yang memberikan kompensasi? Allah Azza wa Jalla. Maka itu kita mengejar keuntungan-keuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, upayakan sholat berjamaah. Nggak ada siapa-siapa, ajaklah pembantu. Ajaklah siapapun. Nggak ada siapa-siapa, Ustaz. Siapa nggak mungkin saya ke masjid. Hati Anda, ya Allah, aku ingin sholat berjamaah, tapi tidak bisa berjamaah. Ya Allah, berikan pahala itu. Karena Engkau berjanji, apa yang kita di hati, itulah menjadi pahala. Subhanallah. Apa yang kita inginkan. Ini baru satu. Ini kesalahan individual, vertikal, melibatkan kesalahan sosial horizontal. Itu yang sifatnya sakral. Bayangin, kalau Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. Bayangkan kalau 1000 bulan ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala dibagi 12, itu berapa tahun? Bayangkan kita enggak betapa dahsyatnya Allah maha baik. Nah, kisahnya gini, ya Rasulullah, umat sebelum engkau itu umur ratusan tahun. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Al-Sul Khamsin, redaksi Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahwa Rasulullah SAW pun Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Itu dia punya umur untuk dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Dakwahnya tok, nggak ada yang lain. Nah, betapa kita lupa umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 60-an, kira-kira gitu. Allah, saya sekarang ini umur 56, berarti 4 tahun lagi saya wafat nih. Gak usah ketakutan ngomong begitu, gak usah, nggak diomongin juga wafat kita. Nah, berarti kalau kita ditambah iktikaf di masjid, jangan lihat lagi ganjil genap, kayak Jalan Sudirman ganjil genap. Ya. Kalau ganjil ramai masjid genap sepindah aja 10 terakhir zikir iktikaf pasti dapat salah satu harinya kan. Berarti tambahannya 83 tahun. Kita bulatkan 80 tahun. Itu kalau teksnya sama dengan 1000 tahun. Teks Al-Qur'annya bukan sama dengan 1000 tahun. Khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka betapa banyak orang meremehkan Lailatul Qadar. Padahal kalau dia cerdas, dikejar Lailatul Qadar. Ya, ketika insya Allah kita akan adakan i'tikaf di masjid ini nih, ya, Masjid Al-Husna ini selama bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan penuh. Ya, bukan hanya 10 hari terakhir, tapi kita adakan 1 Ramadan penuh. Insya Allah. Balik lagi tadi. Bayangkan, ini baru tambahan. Maka itu beriman dan amal soleh dengan ilmu. Maka kata-kata iman di dalam ajaran agama Islam itu dengan ilmu. Kata-kata iman, percaya di agama-agama lain, itu tidak disebut dengan iman. Mereka tetap kafir. Apa yang ditutup kafir itu orang yang menutup. Kafir. Yang ditutup ininya. Nggak mikir. Maka kepercayaan mereka tidak berdasarkan logical thinking. Sementara kepercayaan kita berdasarkan akal. Subhanallah. Maka itu satu-satunya agama yang masuk akal hanyalah Islam. Maka ketika kita berbicara orang-orang beriman, itu dengan ilmu. Maka ibadahlah dengan ilmu. Ini hanya ilustrasi duniawi yang dipahami. Saya mendiskreditkan tukang parkir, jangan. Atau Pak Ogah yang di pinggir-pinggir jalan. Ya. Pak Ogah itu saat kita mau balik arah, di situ ada yang ngatur. Itu orang Indonesia bilang Pak Ogah ya, kita ada ngasih 500 perak, atau ngasih 1000, atau ngasih 2000, terserah. Nggak ngasih pun nggak ada masalah. Nah, income-nya berapa satu hari? Apakah ya 100.000? Nggak sampai. Beda dengan seorang yang punya ilmu, terus seorang dokter, dia bikin resep
tulis, dapat income besar. Income tergantung ilmu. Maka orang yang tidak paham dengan ilmu berjemaah, dia malas berjemaah karena hidup tanpa ilmu. Lafi khusrin, sungguh-sungguh dia rugi. Maka keuntungan yang banyak, supaya tidak rugi maksudnya, dengan ilmu. Mengapa banyak orang yang tidak belajar ajar agama Islam? Nah, paling itu aja. Maka kadang-kadang kita ngajak, ayo ngaji, susah. Suruh ngaji pun gak mau dengerin. Kenapa? Karena Allah tidak suka dengan hambanya. Karena Allah suka dengan hambanya, cinta sama seorang hamba, maka hambanya dijadikan akan haus ilmu agama. Dia belajar lagi, dia mendalami urusan-urusan agama. Maka Allah senang. Maka kadang-kadang kita, seandainya saya ngisi kajian di perkantoran, di basement, atau di Jalan Rasul atau Jalan Sudirman. Ada yang dengerin, ada yang ngobrol, nggak ngapa ngobrol, dicuekin aja, ceramah nggak ngaruh. Ada yang tidur-tiduran. Oke, tidur-tiduran mungkin dia capek, oke lah istirahat. Yang ngobrol sayang. Di situ ketahuan terseleksi siapa yang betul-betul dicintai oleh Allah ataupun tidak. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah ingin baik pada seorang hamba ini, maka dijadikan haus akan ilmu. Maka menuntut ilmu. Untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Jangan sampai lafi khusrin, dalam keadaan kerugian. Ruginya pun dunia dan akhirat. Orang berbuat maksiat, dia rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia besar, apalagi yang lebih dahsyat lagi, kerugian di akhirat yang abadi selama-lama. Subhanallah. Maka itu ilalladzina amanu, itu melibatkan ilmu. Ilmu yang diamalkan. Beda ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajar bil thamarin. Ilmu yang tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Subhanallah. Maka itu wa amilus salih. Amil kan dari awal saya katakan ini bentuknya plural. Amanu juga bentuknya plural. Bentuknya jama, maka keimanan kita akan membawa keuntungan dan terjaga apabila kita bersama orang-orang saleh. Jadi bentuknya plural, bukan singular. Sehebat apapun Anda dalam keadaan singular, dalam keadaan sendiri, drop. Pikiran kita negatif, setan bisikin. Ketemu orang sama maksiat, bisikin. Beda kalau ketemu ustadz, ketemu lingkungan pondok pesantren, ketemu lingkungan, akhirnya kita fokus waktu pikiran kita hanya untuk ibadah, kegiatan sosial, ini, pagi, siang, sore, malam. Pikiran kita tuh pahala. Kenapa? Bangun tidur mikir anak yatim, bangun tidur mikir ini gimana pondok pesantren, dan seterusnya. Pikirannya setiap detiknya dapat pahala. Setiap tarikan nafas itu, dia untung. Bayangkan untungnya luar biasa. Kita kasih contoh. Berarti ilmu yang beramal, tapi harus dijaga dengan bentuknya plural tadi. Maka kita akan untung kalau kita bergabung dengan orang-orang soleh. Bukan berarti saya merasakan soleh. Nauzubillah, bukan. Kita semua. Kita duduk, mendengarkan kajian, kita duduk, baca Al-Quran bersama, kita duduk. Itu mengikat diri dengan orang yang soleh. Dan nanti orang-orang ini ketika wafat pun mereka akan menolong kita. Mana saudaraku ya Allah? Dia tidak ada, ternyata ada di neraka. Ya Allah, dia bersama aku, duduk bersama aku. Tolong syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat dari orang-orang yang soleh. Untung. Maka keuntungan bukan hanya materi. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang kaya. Minumannya berapa juta? Kemarin dikalkulasikan 46 jutaan. Satu botolnya. Astagfirullah. Ketua parpol gitu kan, merasa hebat, minumannya foto, share grup, ya minumannya aja. Nah, orang seperti ini sulit untuk beramal saleh karena lingkungannya begitu. Lingkungan yang sosialita, yang serba barang branded, ya akan masuk ke situ. Coba hartanya dijadikan amal saleh. Subhanallah. Anda bersedekah, pahalanya lipat kali ganda. Ada orang lapar, kita kasih makan. Subhanallah. Kita punya yatim piatu duafa. Setiap hari mereka makan. Belum lagi anak-anak mu'alaf yang di pedalaman. Di asrama makan. Setiap hari makan. Tahu pahalanya Allah.
banyak tidak punya ilmu maka tidak beramal saleh. Waman ahya fa'ahya fa'kannama ahya an-nas jami'an. Anda menghidupkan satu orang, laksana menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Al-Quran. Subhanallah. Mampukah kita mempunyai ilmu untuk menuntut ilmu agar kita mendapatkan pahala yang besar? Kita kadang-kala malas. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Jadi barang siapa membunuh manusia satu, membunuh orang, menukar dasar, fakana maqatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu jiwa, dia seakan-akan membunuh seluruh jiwa di muka bumi. Ini Al-Maidah ayat 32. Barang siapa menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Subhanallah. Maka itu bapak-bapak, ibu yang uangnya berlebih. Gitu. Lebih dari cukup lah. Anda bersedekah pun tidak mungkin Anda lapar dan mati karena bersedekah tidak ada itu, karena hadis Rasulullah orang yang bersedekah itu akan menambah pahalanya gitu kan, menambah pahala, menambah kenikmatan. La in syakartum la azidan, nah wa in kafartum inna adabi la syadid. Kalau Anda bersyukur kami akan tambah, tapi kalau Anda tidak bersyukur aku amat pedih. Maka betapa banyak orang-orang yang punya harta lebih, dia memberikan di jalan Allah, nambah lagi, nambah kedamaian hidupnya, ya, nambah ya dalam arti luas, bukan hanya nambah uang. Itu barang siapa menghidupkan satu jiwa, Anda bersedekah makan minum. Apalagi di saudara-saudara kita di Gaza, dalam keadaan kedinginan, kelaparan, kita kasih mereka. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat pahalanya luar biasa. Yang mudah yang kita tahu semua, nggak ada yang nggak tahu. Dikit lagi kita Ramadan, kita ada orang makan, atau kita dalam perjalanan, ayo kita makan buka puasa. Ada berapa orang? 5 orang. Anda seakan-akan puasa 5 hari. Pada waktu itu Anda puasa sendirian. Gara-gara ngasih makan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita kasih makan anak-anak kita di pondok pesantren. Akhirnya dia belajar, baca buku, baca Quran, baca hadis. Setiap dia bergerakan kita dapat pahalanya. Kita nyumbang makan pada mereka, maka pahalanya begitu banyak. Subhanallah. Pahala inilah yang menyebabkan kualitas hidupnya meningkat. Itulah bertambah. Maka bertambah itulah untung. Jadi keuntungan itu di situ. Apalagi jangankan itu, oke, ada orang kasihan, saya nih ambil buat kamu sedekah, itu luar biasa. Dia akan bertambah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang itu. Apalagi ada yang di atas itu ada, dia minjem duit, kebutuhan, kita pinjamkan. Allah Subhanahu wa taala, wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kagak bayar, ya itu tunggu, fanadhartum illa maisarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, tunggu dia kalau dia punya duit baru Anda tagih. Nggak bisa juga. Ya, karena miskin, ya sudahlah, Anda putihkan. Itu di atas sedekah biasa. Pahala. Kenapa? Dia membutuhkan dan dia terlilit. Di dunia dan di akhirat Anda dimudahkan semua urusan Anda, dan pahalanya Masya Allah. Kita wanta sedekah karena udah yang tadinya minjem diputihkan, gak usah bayar, kita lunasin, pahalanya Masya Allah. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan zakat, dibolehkan. Surat At-Taubah ayat 60. Dari sini kita paham, keseluruhan sosial dahsyatnya luar biasa. Kita di Mentawai sedang menguatkan ekonomi masyarakat para mu'alaf yang fakir. Adanya program vokasi. Vokasi itu pertanian, peternakan banyak. Kalau mereka kuat, mereka bisa menghidupkan keluarganya, menghidupkan satu dusun, Masya Allah. Kita dapat pahala. Di Sulawesi sedang ada pengairan. Kita bikin instalasi air. Kemarin kita beli truk. Beli traktor. Subhanallah. Yang share, alhamdulillah, gitu kan. Nah, di sana akhirnya nanti bisa berwudu, bisa minum karena mereka nomaden dari hutan ke hutan, kemana-mana, nomaden pindah-pindah. Nah, sekarang kita kumpulkan satu tempat,
Kita bangun sekolah, masjid, MCK dan seterusnya. Mereka hidup dari situ. Berkembang biaklah mereka, anak keturunan mereka jadi muslim, pahalanya luar biasa. Dari orang yang mohon maaf, tidak berbusana sama sekali. Sekarang anak-anak itu sudah baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Ada yang sekarang ke Mesir, ada yang di perguruan tinggi, dari yang tidak berpakaian, yang tidak kenal peradaban. Nanti mereka punya anak keturunan, jadi orang soleh. Sholat mereka, puasa mereka, baca Al-Quran mereka, kita mendapatkan soal ini di Yayasan Aksi Peduli Bangsa itu betul-betul akhirat, penghasilan besar gitu. Jadi bukan APB itu akhirat penghasilan besar, maksud saya memang pikiran kita adalah akhirat untuk mendapatkan penghasilan yang besar di akhirat. Jadi disinilah yang disebut dengan watawasau bil haqqi, kita saling mengingatkan. Watawasau, perhatikan, saling berwasiat. Kita mewasiatkan kebaikan, al-haq. Terjadi ilmu yang beramal jariah. Kita ngajarkan alif ba ta di pedalaman. Kemarin kita fundraising ya, untuk mengumpulkan dana membeli buku Al-Barqi sebagai jembatan untuk memasuki Al-Quran. Walaupun dananya tidak cukup, akhirnya ya kita cukup-cukupin lah. Ya. Kita beli sekitar 2.000 eksemplar. Gitu. Kita tebar, yang sudah kita beli, yang kita sebarkan sudah nggak terhitung ya. Dulu awal-awal sebelum adanya Aksi Peduli Bangsa, kita nyetak sekitar berapa ribu gitu. Kemudian setelah itu kita bikin lagi untuk mentahir 1.000, bikin lagi 1.000 lagi. Ini sekarang 2.000 dan seterusnya. Gitu. Nanti insya Allah di Masjid Al-Husna ini akan mengadakan pelatihan cara mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang dari nol. Caranya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kan nanti punya anak cucu. Nah, saya ajarkan cara ngajarinya. Gitu kan. Jadi nanti bisa gabung dengan kita cara ngajar. Oh, cara ngajarin gitu. Kita kanan kiri depan belakang kita berantas buta huruf Al-Quran. Nanti mereka bisa baca Quran. Kita tidur mereka baca Quran dapat pahala. Subhanallah. Nah, itu namanya cerdas. Kenapa bentuknya plural? Yang tadi bentuknya jamak. Kita ingat, ayo ngaji. Jadi semangat watawasau bil haqqi. Tapi memang mengajarkan ngaji itu betul-betul kesabaran. Watawasau bil sabr. Ya, mau diapain ya? Karena kalau susah ya tidak apa-apa. Maka mengajak kepada kebaikan. Ini bicara waktu. Kita akan masuk pada tafsir hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan kalau Rasulullah SAW berbicara waktu juga nih. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seorang. Qala Rasulullah SAW dirajulin wa huwa ya'idu. Dia memberikan mau'izah itu nasihat. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan 5 perkara sebelum 5 perkara. Khamsan qabla khamsin. Ini hafalan ketika masih kelas 1 di Gontor. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Itu pasti hafal tuh anak-anak Gontor tuh pasti hafal. Wasihatika qabla maradika. Gitu. Jadi ini 5 perkara sebelum 5 perkara. Bahkan ini menjadi lagu 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, syababaka qabla haramika. Bicara waktu ini. Semua bicara waktu. Waktu masa muda Anda sebelum datang masa tua. Ya, di sini kan kalau kita lihat rata-rata sudah tua, sepuh-sepuh gitu kan. Nah, ini anak-anak muda nih. Jarang ikut kajiannya. Bagaimana kita ngambil kesempatannya. Dulu baru kita kalau kita ngeliat ke belakang, oh iya dulu kenapa saya begini, kenapa saya gini kan? Karena hidup tanpa ilmu. Sekarang kalau kita ngeliat, suatu hari saya mau sahur, ada makanan, akhirnya kita ke warteg. Gitu. Ada warteg 24 jam. Kita ke warteg, beli makanan, di warteg, makan tuh. Pas ngeliat anak-anak muda pada duduk semua, anak-anak ya remaja lah, main HP, ya, game kok. Saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang satu lagi bapak-bapak tua-tua sebelah sana main karambol. Itu jam berapa? Itu pada nggak tidur. Astagfirullahaladzim. Ya,
Ini waktu mudanya disia-siakan. Dalam hati saya, kita juga pernah muda. Ya Allah, saya nggak pernah ngerasain kayak gitu deh kayaknya. Ya, gonjreng, gonjreng, jerang, jereng, jereng main gitar-gitar, main nyanyi-nyanyi, apa, nyanyi pals lagi suaranya kan, ya saya sahur tuh, ya Allah, waktunya habis. Itu sayang. Kapan mereka nyesal ketika sudah tua? Kenapa dulu muda nggak begini, nggak begini? Maka ambillah 5 perkara sebelum datangi perkara. Jadi syababaka qabla harun, mumpung ada masih muda sebelum datangnya masa tua, wasihhataka qabla sakamika atau maradika. Mumpung sehat, ambil kesempatan kan, wal asri. Ingat waktu akan habis. Semakin habis maka lafifus. Maka mumpung sehat, ayo gerak terus. Maka itu saya selalu istirahat, yes, betul. Mumpung sehat, ayo gerak sana, gerak sini. Sementara dulu awal-awal jalan kaki di sungai, ya saya ingat sekali di sungai kita nggak ada cahaya, nggak bawa senter. Allah Akbar, akhirnya bakar apa, kayu, kita kayak obor itu. Ingat sekali awal-awal dulu ya, pakai apa, sampan yang kecil itu, pong-pong, pakai sampan pong-pong. Jadi kalau gerak dikit bisa bisa jatuh itu. Nah, sekarang sudah masya Allah ya. Apalagi kemarin kecelakaan jadi HNP. Nah ini mulai sakit. Alhamdulillah waktu sehat kita banyak gerak. Sekarang sudah tidak bisa banyak gerak lagi. Mumpung saya sehat, gerak. Mumpung sehat. Mumpung sehat. Maka itu ini waktu. Ini menunjukkan hadis Nabi, sehebat apapun Anda muda, pasti akan tuh. Sehebat apapun Anda sehat, pasti akan datang sakit. Itu adalah hukum alam. Ini sebetulnya hukum alam. Jadi dua, pertama kali tentang ke waktu masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datangnya sakit. Wa ghinaka qabla faqrika. Ini banyak orang lalai. Mumpung Anda punya harta, ayo kesempatan bersedekah. Sebelum datanya kefakiran Anda. Bahasa gaulnya, mumpung ada duit sebelum nggak ada duit, kira-kira gitu. Coba perhatikan. Dulu mungkin Anda hartanya berlimpah-limpah. Coba buat anak-anak yatim, buat bangun sekolah, bikin MCK, bikin saluran air, bikin. Nah, karena dulu mungkin harta kita tidak untuk itu. Happy, pecicilan, kesono kemari. Konser musik, wah, di luar negeri, dijabanin. Padahal harganya mahal, tiket pesawatnya mahal, tiket semua. Astagfirullah. Sekarang, ya alhamdulillah masih ada harta. Oke, mumpung ini sekarang masih ada harta. Dulu mungkin kita beli barang-barang branded, nge-mall, dikit-dikit nge-mall, belanja. Sekarang, mumpung ada kesempatan kita. Subhanallah. Ada anak-anak mau belajar, kita kasih beasiswa. Investasi akhir. Ketika dia jadi ulama, kita dapat pahalanya. Dia mengajarkan, bahkan mengajak kepada orang Islam, yang masuk Islam, kita dapat pahalanya. Allah Akbar. Allah. Subhanallah. Ada seorang guru, dia sakit, kita kasih. Sehingga dia mengajarkan, mungkin mengajar di SD, SMP, dia mengajarkan. Setiap mengajar, kita dapat pahala. Kenapa? Dia sehat karena kita backup. Gitu. Kalau guru SD atau guru ngajar, guru siapapun. Jadi, mumpung kita punya harta, ayo, ada apa di sana? Kita bantu. Karena kita tidak tahu masa depan, apakah Anda masih punya harta atau tidak, mumpung. Berarti ini indikasi. Allah Rasulullah mengasih isyarat. Ghinaka qabla faqrik. Subhanallah. Nah, sekarang ada punya harta, suatu saat habis hartanya. Sekarang bagi yang dulu punya harta, sekarang sudah semakin sepuh, hartanya kebanyakan untuk apa? Untuk kesehatan dia. Ya, tadi kan sudah dikatakan, mumpung sehat sebelum sakit, ini gabung semua. Selanjutnya, nah ini. Wa faraghaka qabla syughlika. Ini yang kadang-kala saya selalu berpikir ini banyak ditegur oleh kalangan kiri saya, orang terdekat saya. Karena cara berpikir saya, mumpung ada waktu, gerak. Udah istirahat bentar aja. Nah ini, pada hadis, mumpung ada waktu sebelum kesibukan Anda. Mumpung ada kosong, ambil. Maka itu faidah faragta fansab. Orang Islam itu nggak boleh cengok, bengong, kosong, lolo, nggak bisa.
mumpung ada waktu, ambil kesempatan untuk berbuat anfa'u linnas, yang terbaik mata Allah, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka waktu kita berkah, al-barakah az-ziyadah, nambah. Nambah pertama, nambah kebaikan yang menyebabkan nama cinta Allah, cinta Allah. Waktu kosong ayat, yuk kita mau ada waktu sehat, jalan ke pedalaman. Mata betapa banyak orang-orang tidak kenal la ilaha illallah, tidak kenal la ilaha illallah. Di pihak sana membawa berhala-berhala, waktu Bunda Maryam, patung Yesus. Kita selamatkan mereka mengenal Allah. Walaupun capek, pegel, dengan harta, dengan jiwa raga, tapi di pikiran kita ada surga. Subhan, janji Allah. Namun punya kita kekuatan. Tahun berapa saya lupa lah, gitu kan. Sudah lama sekali. Setelah mendengar ceramah Bapak itu, Pak Arifin, nanti kalau saya sudah pensiun, saya ikut ke pedalaman. Bapak mau ikut? Iya. Saya udah ragu gitu. Bapak kan biasa hidup enak gitu. Kemana-mana dijemput. Pakai Alphard, pakai mobil mewah di sana, nanti susah loh Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh nggak saya kasih satu syarat Pak? Syaratnya apa? Jangan komplain. Gitu kan. Seperti Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang jangan komplain gitu kan. Subhanallah, ini karena kebutuhan kesabaran. Subhanallah. Berangkatlah Bapak itu. Ini pejabat ini sekarang sudah atau kabarnya suami istri pejabat dua-duanya dan pengusaha apa saya nggak tahu. Berangkatlah kau. Dia melihat saya dihina, dicaci maki, mau dibunuh gitu. Dikepung, dia lihat. Wah, hampir pakai bahasa mentah. Dia bilang, Arvin diginiin di sini. Kan saya bilang jangan komplain gitu. Subhanallah. Yang membunuh saya kemarin bunuh orang, dicincang orang itu. Ada videonya, ada foto-fotonya. Subhanallah. Saya bilang maka Pak jangan komplain, di sana tuh nggak ada. Kalau kita pikir ya sekarang sudah kondusif lah dulu. Subhanallah. Nah, dia mumpung ada harta, ada sehat, waktu kosong kalau sudah pensiun, dia berangkat ke sana. Saya mau tahu, mau lihat, silakan. Subhanallah. Baru dinya Allah. Kalau saya jadi Pak Ustadz, wah, udah saya tinggalin kayak gini, dicaci maki, maka mau dibunuh, hina-hina pun orang. Wah, ya, kan saya udah bilang, Pak, jangan komplain. Subhanallah. Nah, kesempatan dia. Jadi membuka wawasan, kesempatan. Bukankah satu langkah kaki kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain, itu lebih baik dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang keluar masjid, itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kita tahu, di Madinah. Ada orang keluar, kata Rasulullah SAW, dia keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, lebih aku cintai daripada orang yang beretikaf di masjidku selama sebulan. Subhanallah. Anda etikaf secara individual vertikal, tapi Anda keluar membantu orang lain, kata Rasul, aku lebih cintai dan aku lebih suka itu karena memenuhi kebutuhan orang lain daripada Anda beretikaf selama 1 bulan. Bayangin kalau kita etikaf di Madinah selama 1 bulan, bayar berapa kita ke travel? Ya, gitu. Walaupun di sana sholat di sana berlipat kali ganda, 1000 kali lipat, iya. Tapi itu membutuhkan orang membutuhkan kita bantu mereka, itu lebih baik. Maka bertambah pahala, itu yang disebut dengan untung. Tadi sudah kita bahas, pertama masa muda sebelum masa tua. Waktu sehat, sihatika qabla sakamika atau maradika. Sehat sebelum datangnya perkara sakit. Dan Anda punya harta, mumpung Anda punya harta, ayo kita berikan di jalan Allah. Bisa saja besok wafat. Kemudian waktu kosong Anda sebelum sibuk. Nanti sibuk dengan kosong. Besok sibuk, kosong. Wah, produktif. Dan yang terakhir, ini closing. Wa hayataka qabla mautika.
kehidupan Anda sebelum datangnya ajal tiba, itu maut. Subhanallah. Subhanallah. Ini dahsyat. Jadi kematian ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Karena semua terputus. Nggak ada yang nggak terputus. Mati. Yang tadi kita sama-sama sama anak satu rumah, sekarang tidak lagi satu rumah. Yang tadinya kita dengan teman-teman sudah tidak ada dengan teman kita. Karena kematian menghancurkan seluruh kenikmatan. Bisa mendengar, melihat, membaca. Kita bisa baca, kita mendengar, kita bisa bernafas, kita punya tangan ini aktif. Kalau sudah mati, tidak bisa aktif lagi. Kalau tadi sakit, saya tidak bisa berjalan. Kalau mati, semuanya tidak bisa. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang cerdas adalah dua karakter kata Rasulullah. Mendana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dia bisa menguasai hawa nafsunya dan dia melakukan apapun, berbuat apapun sebagai bekal kematian. Itu orang pinter, pinter banget. Dibalik menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan kesehatan, itu orang yang tidak cerdas. Orang cerdas waktunya, hartanya, pikirannya harus jadi bekal mati, harus jadi bekal mati. Di depan saya ada permen, ini penghilang ngantuk. Walaupun judulnya bikin cepet ngantuk. Pagoda pasti les, langsung pasti tidur nih. Pagoda pasti les, makan ini harus pasti tidur, pasti les. Ya, saya ngeliat permen, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ini dari Allah, dari Allah. Maka ngeliat permen aja dapat pahala. Depan saya ada tasbih. Ya Allah, Masya Allah, manusia menciptakan ini. Oh, ini kayu dari Engkau, ya Allah, Masya Allah. Baru ngeliat saja jadi pahala. Ngeliat makanan, ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Lihat minuman, lihat saja sudah dapat pahala. Depan saya ada dompet nih, dompet. Dari kulit. Entah ini plastik, kulit, saya nggak tahu nih. Udah hancur. Gitu kan. Subhanallah, Engkau menciptakan plastik untuk bikin ini. Siapa mengajarkan manusia membuat ini? Allamal insana malam, ya Allah. Tolong dari kulit. Atau Anda ingat jaket kulit. Kulit. Taruhlah jaket dari domba ataupun ya Allah, Engkau ciptakan domba menjadi kulit, menjadi jaket, menjadi Allah. Melihat saja langsung Allah. Kalau terbiasa, maka per detiknya dia berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk berbaring. Itu orang pinter. Kenapa? Nanti di akhir pahalanya banyak banget. Beda dengan melihat permen, enak banget permennya nih. Wah, ini saya suka. Lihat makanan, enak banget coy. Lihat, dompetnya, kosong, kosong, kosong. Maka tidak cerdas. Maka mumpung kita masih hidup, semua per detiknya harus jadi pahala. Itu orang pinter. Nabi yang ngomong. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Zikir terus. Itu pinter itu. Itu nabung. Subhanallah. Itu nabung, itu kaya banget nanti di akhirat. Melihat apapun, Allah Akbar masuk. Kita ngeliat anak kita, istri kita, suami kita. Sampai pun ngeliat orang-orang. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri kesehatan. Anak kita tidur, ya Allah, alhamdulillah mereka kesehatan. Pasangan kita tidur, pasangan hidup kita, ya Allah, alhamdulillah. Semua berzikir. Mumpung kita masih hidup banyak. Nanti ketika kita sudah wafat, mau berzikir gimana? Oh, zikir, kan? Oh, zikir. Aduh, udah nggak boleh zikir lagi, ini waktunya. Jadi inilah kesempatan kita dalam hadis tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami hadis ini. Maka ini nanti kapan kita akan bahas hadis ini. Ini diceritakan oleh Abu Musa al-Ansari. Ya rajul ila Rasulullah SAW faqala alimni wa aujiz. Ada hadis lagi, datanglah pada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, anak muda ini bilang begini, ya Rasulullah SAW, kasih aku ilmu, tapi yang pendek, nggak usah panjang-panjang. Ini yang kadang-kadang kurang ajar bahasa ini gitu kan. Wa aujiz itu pendek-pendek, yang jangan panjang-panjang. Kira salah satunya Rasulullah mengatakan idza kunta fi shalatika wasil salatan wadda. Kalau Anda akhirnya dinasihat oleh Rasulullah SAW, kalau Anda sudah berdiri mau sholat, ingat habis ini mati. Ingat ini sholat yang terakhir. Ingat sholat ini ada perpisahan, habis ini Anda berpisah dari keluarga Anda, dari harta Anda, bahkan berpisah dari
tubuh Anda. Maka sholat yang benar adalah kalau sholat habis sholat ini saya mati. Berzikir, berzikir, berzikir. Kemarin kita dapat video ya, di Azerbaijan ada orang yang pesawat itu goncang. Dia berzikir asyhadu an la ilaha illallah. Dia ingat habis mati nih rupanya. Jadi ingat kematian maka berzikir. Sekarang kalau nggak ingat mati nggak berzikir. Nah sholat itu berzikir. Kalau sholat nggak ingat mati, pikirannya kemana-mana. Allah Akbar, abis ini wafat, wafat, abis ini wafat, ya Allah, bismillah, abis ini wafat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahim. Karena ambil kesempatan mumpung masih hidup sebelum datangnya ajal. Jadi tadi ada 5 perkara mumpung kita masih muda sebelum datangnya tua, mumpung masih sehat sebelum datangnya sakit, mumpung masih ada harta, Anda punya harta apapun. Kemarin alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu yang nyumbang pakaian bekas, pakaian layak pakai sudah dikirim. Nanti kita akan lapor sampai sana, kita bikin videonya, fotonya sampai undangan, baru kita akan share. Kemudian tadi harta Anda sebelum datangnya kefakiran, dan waktu kosong Anda sebelum faragha qabla syughrika, sebelum Anda datang waktu sibuk, mumpung waktu kosong baca Quran, mumpung waktu kosong berbuat kesolehan apa, mumpung waktu kosong. Jadi nggak ada bengong, nggak ada. Wa hayataka qabla mautika, dan hidup Anda sebelum wafat Anda. Jadi mumpung masih hidup. Maka itu Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bangun masa depan kita. Ingat hari demi hari akan semuanya akan menjadi kenangan. Inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai hadis tadi diriwayatkan oleh Hakim, diriwayatkan oleh Baihaqi. Ini penting diriwayatkan Abu Dunya. Ini hadis-hadis sahih ini. Jangan sampai kita lupa 5 perkara sebelum 5 perkara. Jangan lupa wal asri innal insana lafi khusrin. Supaya tidak rugi gimana? Kita bergaul dengan orang lain. Kita bangun ibadah-ibadah keseluruhan sosial. Subhanallah. Baik Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya akan matikan dulu. Ini mute-nya saya buka. Ada yang mau bertanya silahkan. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu. Ini bukan kuliah subuh nih. Ada pertanyaan? Langsung di unmute saja kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita tutup. Silakan Pak Dedi, Vancouver. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa di sana Pak? Sekarang jam berapa ya? Jam 5.35 sore. Oh, Masya Allah. Baru selesai maghrib saya Pak Ustadz. Mangga, Ustadz, mangga. Tadi Pak Ustadz bilang kalau saya pensiun. Ustadz nggak boleh pensiun. Makin tua makin mantap Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting sehat walafiat. Nah, itu. Ustadz nggak ada pensiun, bukan pejabat soalnya. Iya, saya menceritakan orang yang Iya. Semoga selalu sehat Pak Ustadz. Amin. Amin. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Siapa yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan di unmute saja. Nah, belum ada. Nah, pertanyaan ini di ini apa? Assalamualaikum. Oh, ini ada pertanyaan nggak di Zoom sebentar. Bagaimana ikhtiar agar bisa istiqomah waktu agar tidak merugi? Nah, sekarang berbicara tentang istiqomah. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini biar cepat ya. Mustaqim itu lurus. Garis lurus. Dulu kita ngajar matematika. Garis itulah kumpulan dari titik-titik. Tapi garis lurus itu harus ada 2 titik. Pertama dan akhir. Jadi 2 titik, kemudian garisnya lurus. 2 titik dulu. Titik pertama supaya istiqomah, selalu ingat bahwasanya kita dari yang tidak ada menjadi ada. Kita dari yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya kita ada foto-fotonya. Saya dulu di mana? Enggak ada. Berarti 0 pertama. Titik yang kedua, 0 kedua.
kita pasti akan mati. Jadi kita mengenal diri kita, ya Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ujungnya pun menjadi tidak ada lagi. Badan kita habis dimakan cacing tanah. Habis. So, apa yang kita akan banggakan? Kita lahir dan kadang menangis. Kan gitu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Orang-orang senang, tertawa, senyum. Alhamdulillah ada bayi. Nanti kita meninggalkan dunia, orang-orang menangis. Ya, tergantung amal baiknya apa enggak. Kalau ada orang yang berbuat jahat, terus orang-orang yang senang kalau kita mati, nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi dari titik nol ke titik nol itu. Nah, bagaimana supaya lurus? Orang mampu istiqomah sangat tergantung teman ngobrolnya. Orang bisa istiqomah tergantung teman curhatnya. Pada siapa dia disibukkan. Kalau sibuknya cepat curhatnya maksiat, ya maksiat. Orang hobinya main judi, ya diajak judi lama-lama. Pertama enggak, lama-lama main judi coba. Subhanallah. Orang biasa berzina, diajak berzina. Orang biasa korupsi, diajak korupsi. Orang biasa ngaji, ayo belajar agama, ayo belajar bahasa Arab, ayo belajar tafsir Quran. Akhirnya lama-lama Anda sibuk dengan kesibukan pondok pesantren, kesibukan. Akhirnya itu membentuk kita. Itulah yang menyebabkan kita istiqomah. Kita bergaul orang yang suka zikir terus. Nggak zikir, kemana aja kok Pak hadir. Orang suka baca Quran terus. Coba orang yang suka dukun, orang yang suka berzina, orang yang suka mabuk. Kok nggak datang nanti? Maka istiqomah itu tidak bisa berdiri sendiri. Akan lafi khusrin, akan rugi. Supaya tidak rugi, illalladzina amanu, bergabunglah dengan plural, jama. Kita bergabung mengikat diri kita dengan orang yang soleh. Sehebat apapun orang itu akan terpleset kalau dia sendirian. Tapi kalau dia bergabung dengan orang-orang yang soleh, insya Allah dia tidak akan terpleset, gitu kan? Dia tidak akan jatuh. Kenapa? Ada yang mengingatkan. Dan pikiran kita sibuk apa? Sibuk mikirin orang. Baru bangun tidur mikirin, ini sertifikat wakafnya gimana nih? Baru bangun tidur, ini tanah ini harus kita bangun masjid berapa hari nih? Dananya dari mana nih? Baru bangun tidur pikir anak-anak yatim gimana nih? Makanannya udah cukup belum? Katanya kekurangan. Baru bangun tidur kita, waktu kita, nafas kita, pikiran kita, sel-sel tubuh kita, semua memikirkan pahala. Karena lingkungan terbentuk. Coba, biasa main judi. Ayo kapan main golf? Di golf ya ada judi. Kadang-kala ada yang dampingin perempuan yang dampingin, apa tuh namanya, saya gak tahu. Akhirnya lama-lama sibuk dengan hal-hal yang tidak membangun akhirat. Maka istiqomah itu yang tadi 2 titik. 1 titik, 0. Kita ingat, ya Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya Allah. Engkau memerintahkan untuk membaca. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita dari segumpal darah yang tidak. Akhir ujung-ujungnya pun kematian. Ada 2 titik. Kemudian ingat lagi diri kita, ya Allah, harus gabung dengan orang yang saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang saling mengingatkan. Maka orang yang saleh itu growth mindset. Orang saleh itu growth mindset. Maksudnya apa? Dikasih nasihat, masuk. Oh iya ya. Terima kasih. Oh iya. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu saling mengingatkan. Kalau fixed mindset, nggak mau dinasihatin, nyinggung saya tuh. Emang saya tahu itu nyinggung saya. Nggak mau diterima. Kalau saya ceramah, Pak Ustadz nyinggung saya. Saya nggak tahu, saya nggak ada yang tersinggung. Al-Quran yang ngomong begini, hadisnya ngomong begini. Al-Quran mengatakan dilarang ghibah. Anda seperti makan bangkai. Kita makan bangkai kucing, makan bangkai ayam, walaupun ayam ataupun kambing, tetapi bangkai. Gimana makan bangkai manusia? Makan jenazah. Makan, kan jijik, itulah ghibah. Dia ngomongin, nyindir saya. Maksudnya kan saya itu kan ya. Saya mana tahu. Kadang-kala kita baper. Maka itu pentingnya kita membentuk lingkungan yang soleh. Nah, istiqamah itu ikhtiarnya. Titik 0 sampai kepada keingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Titik 0 kedua. Nah, kemudian bagaimana istiqamah? Ya, biasakan garis lurus. Kalau kita ada penggaris, ada yang kita sandarkan. Kita bikin garis lurus. Kalau ada penggaris, tenang. Penggaris inilah orang-orang yang soleh di sekeliling kita. Insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup dengan kafaratul majelis. Baik, insya Allah sampai ketemu lagi. Insya Allah, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi kuliah duha. Mudah-mudahan kita lihat waktunya. Kemudian hari Senin insya Allah kita akan ada kuliah subuh, dan di Panglima Polim kita akan berzikir bersama-sama, gitu kan.
Karena kadang-kala dalam tubuh kita ada suatu hal yang membuat kita jadi susah berpikir jernih. Saya ingin berzikir agak lama sehingga kita berusaha untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Ingat, syaitan masuk dalam aliran darah. Gimana untuk mengeluarkan ini? Ikutilah zikir, insya Allah hari Senin. Berjam-jam tapi. Mudah-mudahan pada kuat ya. Insya Allah hari Senin di Panglima Polim kita akan pimpin zikir. Jadi kita kajian, kemudian berzikir. Nanti insya Allah hari Senin ada buka puasanya. Nanti kita daftar aja di sini. Di WA Group pasti ada announcement, ada pengumuman untuk itu ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi